Oke, dalam pemerintahan dunia terdapat kelompok yang bernama Gorosei, di mana Gorosei ini adalah salah satu kelompok yang ada dalam pemerintahan dunia dan terdiri dari 5 orang tua yang hingga sekarang masih belum terungkap namanya. Para Gorosei ini adalah orang-orang penting di pemerintahan dunia dan memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Tenryubito. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki akses langsung dengan Im Sama. Lantas, apa tujuan dan tugas yang dimiliki oleh para Gorosei sendiri? Serta apa saja nih ancaman terbesar dari pemerintahan dunia itu? Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas tugas dan penjelasan Gorosei serta ancaman-ancaman terbesar di pemerintahan dunia sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, melihat gerak-gerik mereka selama ini, nampaknya para Gorosei sendiri memiliki tugas untuk menjaga kestabilan dunia. Walaupun cara yang mereka gunakan itu cukup licik, namun cara ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dunia hingga sekarang ini. Salah satu upaya yang dilakukan Gorosei demi menjaga kestabilan dunia adalah dengan melakukan Buster Call ke Pulau Ohara beberapa tahun yang lalu. Nah, meski cara ini membuat banyak korban jiwa, namun tujuan dari Buster Call sendiri bisa membuat banyak orang kembali takut pada kekuatan yang dimiliki oleh pemerintahan dunia. Nah, selain Gorosei sendiri, nampaknya juga bertanggung jawab atas beberapa tindakan rahasia yang dilakukan atas nama pemerintahan dunia, seperti menyebarluaskan rumor mengenai Wheel of D, ancaman siapapun yang berusaha mencari kebenaran mengenai Void Century dan yang lain-lainnya. Meski peran Gorosei sendiri di pemerintahan dunia itu cukup besar, namun hingga sekarang masih banyak misteri mengenai kelompok yang satu ini. Salah satunya adalah kekuatan dan nama-nama setiap anggota Gorosei sendiri. Meski telah diperlihatkan bentuk fisik dari para Gorosei, namun hingga sekarang itu masih belum diperlihatkan nama dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Sehingga bisa jadi para Gorosei ini masih akan memperlihatkan kekuatan yang mereka miliki di masa depan nanti. Bahkan keberadaan para Gorosei sendiri hanya diketahui oleh beberapa orang saja di pemerintahan dunia dan pihak angkatan laut. Dan oleh sebab itu, hanya beberapa karakter saja yang pernah bertemu dengan para Gorosei. Namun terlepas dari misteri yang mereka miliki, para Gorosei ini juga memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada orang-orang di pemerintahan dunia. Bahkan Doflamingo yang merupakan salah satu orang penting ditakuti di tubuh Shichibuka itu masih tunduk dan patuh pada perintah Gorosei ketika diminta untuk menghabisi Gekko Moria setelah dikalahkan oleh Luffy. Selain itu, mereka juga berusaha menutup beberapa informasi penting agar tidak bocor ke masyarakat, seperti informasi mengenai para tahanan Impel Down level 6 yang melarikan diri itu. Dan hingga sekarang ini tidak banyak masyarakat mengetahui informasi tersebut. Sehingga nih, Gorosei itu tampaknya juga memiliki peranan untuk menjaga nama baik pemerintahan dunia. Bahkan mereka rela melakukan tindakan kotor demi menutupi tindakan jahat yang dilakukan oleh pemerintahan dunia sendiri secara diam-diam. Karena tindakan itulah, para Gorosei sering dikatakan sebagai kelompok dari pemerintahan dunia yang sering cuci tangan akibat tindakannya yang licik dan curang itu. Nah, selain menjadi organisasi terbesar dan salah satu yang paling kuat, bukan berarti pemerintahan dunia itu sama sekali tidak memiliki ancaman ataupun yang lainnya. Akan selalu ada yang pihak-pihak berpotensi besar akan menghancurkan tatanan yang dibangun oleh pemerintahan dunia sendiri. Nah, siapa saja mereka? Oke, berikut pembahasannya. Yang pertama adalah Kozuki Momonosuke. Kozuki Momonosuke merupakan salah satu penduduk Wano Kuni dan keturunan dari Daimyo Kuri serta legenda Wano itu, Kozuki Oden. Momo memiliki kelebihan untuk bisa berkomunikasi dengan Tsunesa, melihat melalui mata dan berkomunikasi atau memberikan pemerintah secara langsung. Dan intinya, Momo itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang bisa menghancurkan armada musuh dalam satu kali serang. Sebagai keturunan dari Oden, Momonosuke itu juga memiliki kemampuan untuk mendengar yang seperti yang kita tahu adalah Voice of All Things. Yang kedua adalah Nico Robin. Nah, Nico Robin sendiri merupakan satu-satunya penduduk Ohara yang masih hidup hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui nih, wilayah Ohara itu hancur lebur setelah para kaum naga langit itu melancarkan Buster Call ke sana. Alasan utama mereka melakukan hal itu adalah untuk melindungi rahasia yang tersimpan rapi selama ini, dan para penduduk Ohara pada saat itu melakukan penelitian untuk membaca Poneglyph. Di saat mereka hampir berhasil memecahkan teka-teki Poneglyph sendiri, serangan pun tiba-tiba muncul. Tidak ada satupun yang selamat, tidak ada bukti-bukti penelitian yang selamat. Tetapi beruntung Robin berhasil diselamatkan oleh Jaguar di Saulo yang berempati kepada Robin sendiri. Juga tentunya adalah Kusano Aokiji. Sekarang dia menjadi satu-satunya orang yang bisa membaca Poneglyph. Yang ketiga adalah Shirahoshi.
Putri Shirahoshi merupakan putri dari sang raja laut penguasa pulau manusia ikan, Neptunus. Meskipun Shirahoshi terlihat bukan seperti ancaman atau sebuah kekuatan besar, tapi sebenarnya dia merupakan perwujudan dari salah satu senjata kuno, yaitu Poseidon. Seperti salah satu yang kita ketahui nih, senjata kuno merupakan senjata yang bisa menghancurkan seluruh Grand Line. Shirahoshi merupakan putri duyung yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Sea Kings dan makhluk laut lainnya. Seperti yang diungkapkan kepada Nico Robin, inilah alasan mengapa Shirahoshi selama ini dikurung di dalam istana Ryugu dan tidak pernah diizinkan untuk keluar, karena hal itu terlalu berbahaya untuknya. Yang keempat itu adalah Big Mom. Big Mom merupakan salah satu Yonko yang juga merupakan monster sejak dia lahir. Big Mom itu adalah sosok yang sangat mengerikan, dimana ketika usianya masih 6 tahun dia sudah memiliki nilai buronan. Karena hal inilah Big Mom menjadi sosok buronan paling muda yang pernah ada dalam cerita One Piece sendiri. Namun cerita Big Mom bukan hanya itu saja. Sebelum membangun armadanya sendiri, Big Mom itu merupakan bagian dari kru bajak laut legendaris Rock bersama dengan Whitebeard dan Kaido. Pemerintahan dunia sendiri sebenarnya tidak mau ikut campur dalam permasalahan yang berkaitan dengan Yonko, karena mereka tahu nih tidak mudah untuk mengalahkan Yonko sendiri, dan Big Mom menjadi salah satu di antaranya. Satu hal yang lainnya, Big Mom itu memiliki satu rod poneglyph yang bisa menuntun menuju Locktail. Yang kelima adalah Kaido. Disebut-sebut sebagai makhluk paling kuat di dunia One Piece sendiri, Kaido juga merupakan salah satu dari 4 penguasa lautan selain Big Mom. Sama seperti Big Mom, dia itu juga dulunya merupakan kru dari bajak laut Rock. Kaido memiliki kekuatan yang unik di mana tubuhnya tidak bisa dilukai, dan hal ini membuat Kaido menjadi sosok yang sulit untuk dilenyapkan. Sudah puluhan kali Kaido itu berusaha untuk dibunuh dan mencoba bunuh diri, tetapi semuanya itu gagal. Ribuan sisaan pun nyatanya tidak pernah membuat Kaido terluka atau terbunuh, dan ini wajar jika kemudian pemerintahan dunia dan angkatan laut pusing 7 keliling tuh ketika mereka mengetahui kabar bahwa Big Mom dan Kaido itu menjalin aliansi. Yang keenam itu adalah Akagami no Sang. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Sang? Meskipun dia sangat jarang tampil, tetapi kepopulerannya tidak kalah dari Yonko lainnya, dia juga Luffy. Sebelum dia menjadi seorang Yonko, Sang sendiri dulunya merupakan kru biasa dari kapal Oro Jackson, kapal milik Goldie Roger. Dan kita tahu nih, meskipun dia tidak ikut pergi ke Locktail, Sang sendiri mengetahui semua hal tentang semangat di abad yang hilang, bahkan tentang senjata rahasia kuno itu. Kelebihan yang dimiliki oleh Sang selain kekuatan adalah kepemimpinan dan juga karismanya yang luar biasa itu. Sang berhasil mengumpulkan kru yang merupakan orang-orang terhebat di seluruh lautan. Bahkan mereka disebut-sebut memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Sang sendiri. Nah, sayangnya sampai saat ini kita masih belum banyak melihat aksi dari Sang dan para kru dalam pertempuran-pertempurannya mereka. Yang ketujuh adalah Monkey D. Dragon dan pasukan revolusioner. Bukan hal yang asing tentunya jika Dragon dan pasukan revolusioner menjadi ancaman serius bagi pemerintahan dunia. Ya, karena sudah dari awal nih diperkenalkan jika organisasi militer yang sering menjatuhkan kerajaan ini adalah salah satu kekuatan yang sangat berbahaya. Dan sama halnya dengan sosok pemimpin mereka, Monkey D. Dragon merupakan orang paling dicari di seluruh dunia sendiri. Kita tahu nih, tidak ada yang tidak bergetar atau ketakutan ketika nama Dragon itu disebut. Namun meskipun begitu, sampai saat ini Oda Sensei itu masih belum memberikan informasi lebih apapun terkait Dragon, khususnya tentang kemampuannya. Nah, kita tidak bisa tahu nih apakah dia pengguna haki atau bahkan buah iblis, karena kita juga tidak tahu sampai sejauh mana level kekuatan Dragon sendiri. Yang kedelapan yaitu Blackbeard. Nah, Blackbeard disebut-sebut sebagai orang yang akan meneruskan semangat Rock, di mana dia mencari kekuatan untuk kemudian menaklukkan dunia. Rock sendiri dianggap sebagai rival paling kuat dari Roger, selain Whitebeard tentunya. Dengan potensi yang dia miliki, pemerintahan dunia dan angkatan laut sudah mulai waspada nih dengan Blackbeard sendiri, terlebih setelah apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, seperti menerobos penjara Impel Down. Yang kesembilan yaitu Monkey D. Luffy dan kelompok topi jerami. Nah, ini masuk akal sih. Luffy merupakan protagonis utama dalam seriesnya dan dia memiliki cita-cita untuk menjadi raja bajak laut. Nah, selama 2 dekade terakhir, perkembangan Luffy itu sangatlah dahsyat dan pesat. Dia berhasil mengalahkan beberapa sisi bukai dan berbagai karakter hebat lainnya. Sekarang, dia sedang menghadapi salah satu kekuatan besar di dunia, Yonko. Nah, Luffy sendiri memiliki determinasi yang sangat tinggi, di mana determinasi tinggi itu seringkali menjadi jembatan baginya untuk meraih kesuksesan dan kemenangan. Determinasi ini menjadi penggerak bagi orang-orang di sekitarnya untuk kemudian mau membantu Luffy sendiri. Banyak yang menduga jika Luffy itu akan menjadi penerus dari Joy Boy dan juga Roger di akhir cerita. Dan berkat reputasinya itu, pemerintahan dunia mulai menganggap Luffy itu sebagai ancaman yang nyata. Dan yang terakhir adalah sisa kru dari Roger sendiri. Nah, kelompok bajak laut Roger merupakan satu-satunya kelompok bajak laut yang diketahui pernah mencapai Locktail. Hampir semua kru Roger pernah menginjakan kaki di sana, kecuali Sang dan Buggy yang pada saat itu tidak bisa ikut karena demam.
Rayleigh dan Kozuki Oda merupakan dua di antara kru Roger yang pernah pergi ke pulau terakhir. Nah, dengan berhasil pergi ke Laughtale, artinya mereka berhasil menemukan One Piece dan harta karun berharga lainnya. Salah satunya adalah poneglyph yang berisi rahasia besar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ya, meskipun kru ini sudah dibubarkan, baik pihak Angkatan Laut maupun pemerintahan dunia masih tetap menganggap mereka sebagai ancaman besar dan nyata. Alasan lain mengapa sisa kru Roger ini menjadi ancaman dari pemerintahan dunia adalah karena Roger sendiri serta nama yang dimilikinya itu. Nah, segelintir hal yang perlu diketahui yaitu Roger merupakan salah satu karakter yang sangat ikonik dalam serial One Piece sendiri. Meski dia telah meninggalkan jauh sebelum cerita utama One Piece dimulai, namun berkat kematian Roger itu, banyak orang yang akhirnya ingin menjadi bajak laut demi mencapai One Piece. Dia memiliki nama lengkap yaitu Goldie Roger, dan dia juga menjadi salah satu bajak laut yang bisa menuju Laughtale untuk menemukan One Piece sendiri untuk menjadi raja bajak laut. Namun di awal-awal series One Piece sendiri, nama lengkap Roger itu masih disebut sebagai Gold Roger oleh sebagian besar karakter. Hal ini karena pihak pemerintahan dunia sering menyebut Roger tanpa menyebutkan huruf D dalam namanya. Dan lantas mengapa bisa demikian? Nah, nampaknya tujuan pemerintahan dunia itu menyembunyikan nama asli Roger adalah untuk menghindari kekacauan yang tidak diinginkan. Oke, seperti yang kita ketahui nih, bahwa orang-orang yang memiliki nama D dikenal sebagai Will of D dan merupakan musuh para dewa dan tergolong sebagai musuh yang sangat berbahaya. Doktrin ini telah ada sejak dahulu dan disebarluaskan oleh pemerintahan dunia kepada seluruh makhluk hidup di berbagai negara. Namun melihat latar belakang pemerintahan dunia yang bertindak seenaknya sendiri, nampaknya doktrin yang disebarluaskan mengenai Will of D masih harus diselidiki kembali. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pemerintahan dunia itu merupakan organisasi yang paling berkuasa di One Piece sendiri. Namun gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini membuat sebagian besar masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang. Bahkan hingga sekarang mereka melakukan pelanggaran atas penelitian berbahaya yang ada dalam hubungannya dengan Void Century, seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Ohara. Mengenai Will of D sendiri, pihak pemerintahan dunia hanya menyebarluaskan informasi tersebut sebagai rumor, namun tidak memiliki alasan dan sebab yang jelas. Namun, karena pihak pemerintahan dunia yang menyebarluaskan informasi itu, banyak orang-orang takut pada Will of D. Sehingga nih, jika orang yang sangat disegani oleh banyak orang seperti Roger yang diketahui sebagian besar dari salah satu Will of D sendiri, maka bisa jadi banyak pihak masyarakat yang tidak mempercayai pemerintahan dunia. Sebab saat itu, meski Roger adalah raja bajak laut, namun dia juga terkenal dengan sifatnya yang bijak dan memiliki banyak teman di seluruh dunia sendiri. Saat eksekusinya dilakukan beberapa tahun yang lalu pun, banyak pihak yang merasa sedih saat kehilangan sosok Goldie Roger. Padahal, jika di masa lalu banyak orang yang mengetahui nama asli Roger, mungkin mereka sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa Will of D adalah orang bijak seperti Roger. Selain itu, usaha ini nampaknya digunakan oleh pihak pemerintahan dunia agar para Will of D ini tidak bersatu dan membentuk sebuah aliansi yang mungkin bisa membahayakan kedudukan pemerintahan dunia sendiri. Potensi Roger itu bisa membentuk aliansi sangat tinggi jika nama aslinya tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, sebab namanya sebagai raja bajak laut telah terkenal dan dihormati oleh semua bajak laut lainnya di era tersebut. Nah, hingga sekarang ini nih, hanya segelintir orang yang mengetahui nama asli Roger sendiri adalah Goldie Roger, dan kebanyakan yang mengetahui nama asli Roger adalah mantan kru kapalnya sendiri, Rayleigh, Gaban, dan yang lainnya. Orang-orang yang mengetahui nama asli Roger juga tidak menyebarluaskan informasi itu demi kenyamanan bersama, sebab mereka juga pasti takut menjalani hidup penuh masalah jika berurusan dengan pemerintahan dunia itu. Namun, bagi orang-orang seperti Rayleigh dan mantan kru kapal Roger yang lainnya, mereka tidak membesar-besarkan hal itu karena sang kaptennya di masa lalu juga tidak mempermasalahkannya. Sehingga mereka memilih untuk diam dan melihat cerita para bajak laut muda seperti Luffy dan kawan-kawan memenuhi impian mereka menjadi raja bajak laut baru dan berusaha nih membawa perubahan bagi dunia untuk menjadi lebih baik lagi. Gimana pendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai tugas dan penjelasan Gorosei serta ancaman-ancaman terbesar di pemerintahan dunia sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.